kita mulai dulu dari kira-kira tim ekonomi. Walaupun Indonesia tidak pernah merdeka di dalam tim ekonomi kita, kira-kira nanti wajah dari kabinet kita ini seperti apa nih, Bang Nursi dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti biasa kembali lagi di dalam program IC Trilso, Ihsanuddin Nursi dan Husnul Maria, conversation kita. Tidak biasa IC Trilso punya tamu karena memang persoalan inilah persoalan teknis yang seringkali itu tidak mudah. Makanya kenapa IC Trilso biasanya cuma Bang Nursi dan saya Husnul Maria. Tapi hari ini kita punya tamu spesial, Masya Allah. Selamat datang nih, abang juga, zamannya dulu aktivis mahasiswa tahun 79, 80, ya. Tahun berapa di? Iya, mulai 79. Nah itu tadi 79. AMI Cabang Jakarta. Cabang Jakarta. Kita ketemu kembali dengan Profesor Dr. Eki Sujana. Selamat datang Bang Eki di IC Trilso. Alhamdulillah IC Trilso ini memang kita pernah juga beberapa video kita di take down, tapi itu biasa aja. Dapat surat dari global korporasi yang punya YouTube juga pernah di dalam konteks itu, tapi biasa saja. Insya Allah ini bagian dari dakwah, bagian dari ibadah kita menyampaikan, walaupun cuma satu ayat kan harus disampaikan di dalam konteks itu. Paling tidak karena kita dikasih Allah ilmu, kita bagi dengan masyarakat, rakyat dan negara kita. Terutama sebetulnya kajian-kajian IC Trilso itu sangat berguna bagi mereka yang memangku jabatan, baik istana maupun yang di perguruan tinggi. Enggak, bukan perguruan tinggi dulu, parlemen di Senayan, bahkan juga di hukum, karena bukan di hukum maksudnya di judikatif gitu ya, MK, lembaga di MA sampai pada lembaga peradilan yang ada. Karena isu-isu yang kita angkat seringkali adalah isu-isu yang berhubungan dengan pemerintahan tentu saja ya, politik ekonomi, pemerintahan dan sebagainya. Nah, ini Bang Egi, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana ini suksesi pemerintahan, tinggal beberapa bulan lagi ya, 20 Oktober tinggal menghitung hari di dalam konteks itu. Sejauh ini waktu itu kita sudah bahas sih sebetulnya apakah kabinetnya akan second cabinet ataukah kabinetnya akan balik lagi dinasti di dalam konteks itu. Ternyata di Senayan banyak ini nanti dinastinya, ada lucu ini datanya 138 nanti anggota DPR yang baru atau yang sudah lama incumbent, 50 itu anak-anak pejabat, 32 ya istri-istri pejabat, 7 suami-suami pejabat, sisanya anak, ponakan dan sebagainya dari 138 itu. Ini juga mengerikan kalau di dalam konteks perkembangan politik di Indonesia. Nah, Bang Nursi, kalau kita bahas kali ini tentang kira-kira dengan financial terrorizing by Minister of Finance, jadi terrorizing yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa kita nggak ada dana, kita harus bayar utang seperti dalam video kita selanjutnya. Kira-kira bagaimana ini nanti kita bahas tentang respons dari the elected government. Nah, ini persoalannya kan. Saya sedang mempropagandakan gitu atau menyampaikan kepada seluruh calon-calon partai politik, kita membutuhkan pemilu halal. Jadi ini terminologi yang sudah saya pakai di mana-mana, pemilu halal kayak gitu ya. Karena kalau haram saya nggak berani, karena itu ada ahli fikihnya tersendiri. Tapi kalau pemilu halal kita tahu harus ada kejujuran di situ gitu ya, harus ada fairnessnya, keadilannya dan sebagainya di situ. Nah, kalau kita melihat menjemput kabinet ke depan di dalam konteks ini, kita mulai dulu dari kira-kira tim ekonomi. Walaupun Indonesia tidak pernah merdeka di dalam tim ekonomi kita, kira-kira nanti wajah dari kabinet kita ini seperti apa nih, Bang Nursi dulu? Yang pertama kita lihat dulu, jangan ke tim itu artinya pelaku. Ya, sesem. Ya.
tantangan dulu kita bahas. Ya, pasti kita bicara sistem, lalu kita dalam kerangka sistem kita lihat dulu tantangan. Ada tantangan besar yang muncul dari kawasan Jazirah Arab, konstruksinya Houthi dari Yaman yang kemudian memusuhi 4 negara besar karena mengganggu lalu lintas barang. Lalu juga bagaimana konstruksi Iran yang mengambil ancam-ancam, dan bagaimana dan sampai kemudian presidennya dibunuh. Saya duluan tuh ngomong, orang lain bilang itu kecelakaan wajar, saya bilang enggak, dan itu terbukti tidak. Nah lalu itu cerita Iran. Saat yang sama bisa kita lihat bagaimana pertemuan antara Kim Jong Un dengan yang namanya Vladimir Putin. Iya, Putin terakhir itu. Putin dan dalam bahasa yang lain, Korea Utara dan Rusia. Eskalasi konflik dia tidak menurun, tapi stagnan. Kita bahas tantangan globalnya ya. Jadi situasi eskalasi konflik di beberapa kawasan yang tidak menurun ini menunjukkan sesungguhnya ada industri militer yang sedang bekerja lebih lanjut sambil dia berupaya mengambil posisi politik yang terus berjalan disebabkan ini penyebabnya dua 24 Mei kemarin DPR Amerika mengeluarkan undang-undang yang melarang Federal Reserve menyetujui central banking digital currency. 27 Mei kemarin, itu 24 Mei. 27 Mei kemarin, gitu ya. Badan Kesehatan Dunia WHO gagal melakukan amandemen, gagal melakukan pandemic treaty yang memberlakukan apa yang disebut dengan pandemik global. Jadi artinya ini One Health policy-nya. One Health-nya. Jadi artinya di tengah eskalasi konflik terjadi, ada 2 kebijakan yang tertunda yang sebenarnya dia tidak relevan atau bukan tidak relevan, tidak sesuai dengan agenda Great Reset yang dibuat oleh Klaus Schwab. Itu catatan pentingnya. Eskalasi konflik stagnan, tapi central banking digital currency-nya tertunda, One Health-nya tertunda. Saat yang sama, justru beberapa pihak melakukan model afiliasi makin kental. Nah, itu situasi internasional. Saat yang sama juga, Federal Reserve mengeluarkan kebijakan dalam konstruksi tingkat suku bunganya pada hitungan probabilitas, saya ulang, pada perhitungan probabilitas Fed Fund Rate pada 30 April 2025 nanti tingkat suku bunga Federal Reserve akan turun menjadi 4,75. Sekarang 5,25. Nah, nanti pada perhitungan 30 April dia akan menurun. Apa poin ini? Poin ini mempengaruhi Indonesia. Indonesia sekarang mengalami surplus ekspor, surplus perdagangan. Dia surplus perdagangan. Tetapi dipukul dari segi moneter karena kejatuhan rupiah. Nah, andai kata Fed Fund Rate menurunkan tingkat suku bunganya, maka rupiah tertolong. Maka pertanyaannya adalah, apakah dalam sisa waktu dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, gitu ya, saya nggak bilang Oktober, sampai dengan bulan Desember, rupiah tertolong? Nah, kalau pertanyaannya begitu, maka pertanyaan besarnya, sampai seberapa besar nah di sini kelihatannya para calon-calon, bukan aktor atau para pemain pasar uang, pemain pasar uang akan memanfaatkan kelemahan Indonesia atau justru baik global maupun domestik ya, regional global maupun domestik, 3 jadinya. Kalau kita melihat regional berarti kawasan Singapura dan kawan-kawan, regional internasional berarti kawasan New York dan macam-macam termasuk yang namanya Shanghai. Lalu muncul ke domestiknya main kayak apa? Nah itu kita akan lihat apakah rupiah akan makin jatuh apa enggak. Per hari ini dolar sama dengan 16.415 rupiah. Nah, pertanyaan besarnya Juli sampai dengan Desember ini naik apa enggak? Kenapa? Karena dugaan saya begini. Kalau rupiah makin terpuruk, orang bawah mungkin tidak mampu lagi mengatasi beban kenaikan harga-harga disebabkan energi impor, pangan impor, beras impor, semuanya barang-barang yang namanya public goods itu, barang di YouTube itu akibatnya naik semua. Pertanyaan berikutnya kalau begitu, akankah orang kecil di bawah menengah bawah ini akan mampu menyandang beban berat kayak gitu di tengah namanya pajak mereka tidak bisa hadiri lewat PPN yang pada nanti 2025 akan naik menjadi 12%. Nah, itu pertarungan besarnya.
Kalau itu persoalan tantangan, maka secara sistem, adakah sistem di Indonesia yang bisa mengantisipasi satu tantangan demikian? Saya bilang nggak ada. Kenapa? Karena posisi Indonesia dalam konstruksi ekonomi terbuka, dalam ekonomi internasional, statusnya berada di badan sedikit ke ekor. Jadi kalau kepalanya bergerak 5 cm, maka badan berekornya akan bergerak 10 sampai dengan 25 cm. Apa dampaknya? Pergerakan global sebesar sekecil apapun akan berdampak bagi Indonesia. Itulah Boleh liberalisme. nggak pertanyaan seriusnya? Ya. Ini pertanyaan besar. Ya. Kalau buat saya seriusnya gini, sebagai pakar, hendaknya jangan bertanya. Pertanyaan itu boleh pengantar, tapi jawabannya apa? Jangan lagi kalau, andai. Pastikan aja, ini buruk, prediksi saya begini. Gitu. Jadi kita nggak lagi berandai-andai, nggak berkalo-kalo, tetapi mendasari kepada satu statement kepakaran antum, betul-betul ini pasti parah, pasti buruk dalam konteks prediksi. Itu maksud saya. Kalau hipotesis nggak bisa kita bikin begitu. Jadi dalam keuangan kita selalu membangun prediksi namanya. Ya maksudnya prediksi. Prediksinya itu jangan lagi kalau, tapi diprediksi pasti parah gitu. Kalau dia kemudian mengambil kebijakan-kebijakan intervensi, Gitu. bisa saja akan berubah. Makanya kenapa kalau begini begitu, kalau begitu begini. Kan Ya, itu kan sebetulnya iya, hipotesis. Contoh sederhana begini. Variabel A, B. Jadi jangan lagi rakyat suruh menjawab. Enggak, Pak Warna tidak menjawab. Rakyat tidak Kita yang jawab ini parah. No, bukan Nah, begitu. gimana Metode dong? berpikir yang biasa kita bangun adalah Logiknya dulu. logik, dibangun dulu struktur berpikirnya, Ya. lalu diajukan hipotesanya, lalu kita ngejawab. Nah, sekarang kita ngambil contoh. Dalam cerita sejak bulan Desember hingga hari ini, Bank Indonesia sudah menghabiskan 6 miliar lebih untuk mengintervensi, dan faktanya dolar tetap menguat. Padahal 6 miliar. 6 miliar lebih. Ini dolar apa rupiah? Iya, kan dia intervensi. Kalau rupiah, Dolarnya tetap kuat, rupiahnya tetap ambruk. Enggak, 6 miliar dolar. 6 miliar dolar. Nah, maksudnya harus currency-nya harus Iya, disebutkan 6 karena miliar cuma dolar. miliar kecil amat. Nggak, kan Triliun yang ditaruh di situ. Cadangan yang diambil adalah penggunaan, kan kelihatan dari angka Iya, cadangan ada di- devisa Berarti 6.000 triliun kan? sudah habis sebanyak itu. Itu kalau 6.000 triliun kali berapa istilahnya? Kan kalau kali 16.000 berapa? Lebih dari itu gitu. Jadi Iya. artinya sesungguhnya yang ingin saya sampaikan, ketika cadangan devisa habis tergunakan dalam rangka intervensi, maka BI masih menggunakan BI rate, maka dia naikin 6,25. 6, iya tadi saya 6,25. 6, Jadi ada itu beberapa rate-nya BI. operasi moneter. Operasi moneter itu dia gunakan surat, dia gunakan suasi, dia melakukan intervensi ke pasar, gitu model-modelnya begitu. Termasuk penggunaan giro wajib minimum misalnya. Nah, giro wajib minimum itu masuknya ke bank. Nah, poinnya sekarang kalau pertanyaannya Egi tentang bagaimana cerita prediksi itu, Yeah. maka suka tidak suka, setuju tidak setuju, situasi itu tetap diambil dalam probability. Bayangkan Amerika saja dalam melihat Federal Reserve itu analisisnya namanya Fed Watch, Federal Reserve Watch. Itu mereka melakukan probabilitas. Apakah Federal Reserve akan menurunkan? Pasti pertanyaannya, apakah Federal Reserve akan menurunkan untuk jangka ke depan atau tidak? Mereka bikin analisis. Analisis statistiknya adalah pada 30 April nanti 2025, 2025 ya. Federal Reserve akan menurunkan tingkat suku bunga 5,25. Tapi pertanyaan besarnya, seberapa yakin Anda bahwa Federal Reserve pada 2025 akan menurunkan tingkat suku bunganya? Itu bisa diyakini atau tidak diyakini pada hasil cerita November 2024 ke Januari 2025. Apa itu? Karena pemilu. Pilu. Nah, itu kan Itu. masih pertanyaan. Ya, kan ada itu pemilu loh. habis ini Maksud di saya, Amerikanya. dengan kondisi objektif yang antum mampu memprediksi tadi, dipastikan parah gitu. Kalau Kan saya antum udah bilang makroekonomi kita fundamentalnya rapuh. Nah, kerapuhan ini harus dijelaskan gitu. kerapuhan itu sudah jelas pada kejatuhan nilai tukar rupiah. Sudah jelas, sudah dia kalau pakai grafik kita sudah tadi ceritakan di awal waktu bahwa grafiknya itu jatuh habis. Tapi paling tidak kalau kita mau bilang sekarang ke depannya kayak apa dalam kabinet mendatang, paling tidak kabinet ke depan dia punya tantangan pada kerangka baik regional maupun internasional tentang pangan dan energi serta keuangan. Dalam bahasa buku Bangsa Terbelah, bangsa ini tetap menghadapi persoalan finance, food, fuel, frekuensi, and fashion. Plus yang terakhir, friction.
Ada lagi fashion deh. Friction. Enggak, fashion sebelum friction tadi. Fashion itu ada. Iya. Pertempuran ada, pertempuran itu budaya. friction. Maksud saya fashion. Iya. Jadi pertempuran ini Kan kayak gitu. dimensi hiburan itu kan. Iya, sebenarnya bukan hiburan, dia sudah sampai pada posisi Gaya hidup. Gaya hidup. Hmm. Fashion itu gaya hidup, sudah sampai di situ. Fashion. Indonesia akan menghadapi itu. Salah satu indikator tentang fashion itu adalah betapa kita lihat remaja kita, maaf ya, berjilbab tapi demikian hura-hura dengan yang namanya Korea. Real, saya saksikan drama Korea. Mending sekedar menyaksikan drama Korea. Mereka berada di panggung dengan berjilbab dan berhura-hura dengan gaya-gaya Korea. Dan joget-joget. Iya. Dan itu saya saksikan. Dan juga generasi ini Loh, JJ. berarti ngikut ya? Bukan. Enggak, Saya tidak generasi ikut, saya Gen Z ini menyaksikan. berbahaya. Beda, mengikut sama menyaksikan. Gen Z. beda. Generasi JJ bahaya tadi. Gen Z. Fashion. Jadi balik lagi di Ya. dalam konteks kita suksesi pemerintahan yang akan datang, tantangannya tetap tantangan global, regional. Ini kita masih bahas tantangan yang kita bahas tantangan ekonomi ya, finance dan sebagainya. Mau nggak mau masih ketergantungan kepada FedEx gitu ya. Tapi posisi tantangan Cina sendiri gimana kan 10 tahun terakhir ini adalah obor. Nah, ini menarik pertanyaan Husnul. Di kawasan Brookings Institute, menarik. Di kalangan bukan kawasan, di kalangan Brookings Institute muncul pertanyaan, apakah Cina akan melampaui Amerika dalam perekonomian dan dalam berbagai hal? Apakah Cina akan mengambil posisi Amerika? Itu pertanyaan besarnya. Iya. Dalam perspektif misalnya Sudah mendekati beberapa jawaban mereka pertama begini, dari segi purchasing power parity, dilihat dari jumlah penduduk, perbandingan jumlah penduduk Amerika dengan perbandingan penduduk Cina, maka Cina sudah melampaui. Dari segi daya beli purchasing power parity P3 gitu ya, diambil begitu. Tapi muncul pertanyaan begini. Bagaimana ketika kita melihat ukuran kemiskinan yang ada di Cina dengan di Amerika? Jawabannya lebih parah di Amerika daripada di Cina. Berarti Homelessness-nya terjadi di Amerika, di Cina nggak terjadi. Gitu misalnya. Ya, jadi analisisnya Cina bisa lebih unggul. Bukan analisis, sudah sampai pada fakta dengan 7 variabel besar. Cina lebih unggul lah. Cina dalam beberapa hal sudah unggul. Dan sudah beberapa hal sudah unggul. Ya seperti itu yang saya Jadi kalau tapi teknologi beberapa hal masih Amerika. Nah, tergantung teknologinya Mas. Maksudnya beberapa hal, nggak semua Iya, teknologi. hanya beberapa hal. Kalau Anda ngambil misalnya teknologi pada IT, Cina sudah dalam posisi head to head. Tapi kalau kita mengambil Cina dalam perspektif misalnya katakan Otomotif. sudah otomotif juga sudah dia melebihi Dirgantara. Tapi Cina masih belum. Tapi Indonesia lebih dekat Dirgantaranya ke Cina sekarang. Cina datang, saya waktu itu diundang di Lapar, saya katakan kita tetap harus dengan NASA, bukan dengan Cina. Tapi ternyata mereka sudah jauh dengan Cina. Ya, karena salah satu indikatornya begini Husnul. Kalau kita lihat, saya ingin mengatakan begini, gambaran sistem dan tantangan yang dihadapi oleh pemenang pemilu 2024 adalah gambaran yang tidak ringan. Oke. Itu kata kuncinya. Jadi Dia kalau- tidak ringan. Anda berhadapan dengan tantangan internasional, tantangan regional, dan tantangan nasional besar. Iya. Sebelum sampai di situ, saya ingin mengatakan dulu, saya ingin ngerubisin dulu tantangan nasional. Apa tantangan nasionalnya? Andai kata Prabowo Subianto sakit, kira-kira gimana? Oh, ini udah mau aktor ya? Iya, kita geser sekarang dari sisi ke aktor. Andai kata Prabowo Kan Subianto sakit, kalau dalam sistem, nanti narik ke Bang Egi nih. Kalau dalam sistem pemerintahan kita, kalau presiden mangkat, presiden pasal 8 berlakunya. Itu kan diganti oleh wakil presiden. Wakil presiden jadi presiden, kemudian presiden ini Akan mencari mengusulkan wakil ke presiden. MPR, Dua wakil calon. presiden, 2 calon. Tapi Jadi, persoalan pokoknya, emang MPR-nya punya hak? Emang MPR-nya punya hak? ya enggak, nanti kan Nah, kita Itu tanya masalah. kepada Bang Egi. Oke. Kalau dari segi aktor, jadi tantangan. Kalau dari segi aktor kan ini persoalan yang kalau di Amerika nggak boleh dibuka sih. Kalau presiden sakit, presiden apa kayak gitu. Rahasia negara. Rahasia. Tapi kan sudah tergelar bahwa Prabowo jalannya kakinya diseret. ya, Ya, oke.
Udah. Jadi gimana Bang Egi kalau secara hukum nih di dalam konteks nih profesor ahli hukum. Iya. Tata negara atau hukum apa nih Bang? Tata negara. Tata negara. Ya pas kan? Iya. Untuk membahas gimana secara hukumnya. Sebelum membahas, saya biasakan diri selalu fundamental berpikir saya berdasar Al-Quran. Tidak bermaksud klaim golongan kanan atau apa, karena Al-Quran ini diimani atau menjadi rukun iman bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Nah, menurut surat Asy-Syura surat ke-42 ayatnya 13, karena agak panjang artinya aja langsung ya. Iya. Dialah Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya. Di sini Allah. Satu kepada Nuh. Nah, ingat ya, ada bahasa di Nuh itu wasiat. Dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad. Jadi beda tuh, kepada Nuh diwasiatkan, kepada Muhammad wahyu. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Nah, itu kita lihat, yaitu tegakkanlah agama, dinul Islam di sini. Nah, apa yang dimaksud tegakkan agama di sini diterangkan dalam tanda kurungnya keimanan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu berpecah belah. Nah, minimal kita bertiga jangan pecah belah. Karena saya senang di sini nggak debat, tapi solutif. Nah, jadi janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat. Nah, kalau yang begini ini berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang-orang yang Dia kehendaki, ya, insya Allah milih Ihsanuddin, Mbak Husnul, ya. Kita insya Allah tanpa bermaksud GR, itu kan dilihat dari track record selama kita bergaul dan omongan-omongan kita. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk agamanya itu bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Asy-Syura surat ke-42 ayatnya 13. Poin pentingnya dalam perspektif ini dikaitkan dengan tata negara Republik Indonesia. Ini harus dipahami nih Mbak Husnul, Mas Ihsanuddin, yang semua dimuliakan oleh Allah. Pertama, dasar negara Republik Indonesia ini Allah, yang jarang orang ketahui dan jarang orang paham. Bagaimana saya bisa menyimpulkan dasar negara Republik Indonesia ini Allah? Dilihat dari mukadimah. Alinea ketiga menyatakan bahwa berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala atau rahmat Allah saja dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jangan didukung rasa luhur dari bangsa kita. Jadi dalam perspektif undang-undang, merdekanya bangsa Indonesia itu disadari oleh para pendiri, the founding fathers kita itu adalah rahmat Allah, bukan yang lain-lain. Gitu. Nah, rahmat Allah ini diabadikan dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam struktur perundang-undangan itu, mukadimah yang menjadi pokok dasar, kemudian falsafah negaranya Pancasila, kemudian undang-undang teknisnya itu UUD 45-nya itu satu kesatuan nafas, satu kesatuan pemahaman yang nggak bisa berubah, karena itu yang sudah ada dalam perspektif Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Oleh karena itu diwujudkan lagi dalam bentuk teknis undang-undangnya, yaitu pasal 29 ayat 1 nyatakan dengan jelas bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasar negara Republik Indonesia itu Tuhan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa itu? Ya kepada Allah kembalinya. Kan tidak ada disebut konsep Tuhan-Tuhan lain dalam pembukaan Undang-Undang 45, tidak ada selain Allah yang disebut. Itu harus jujur kita dalam berbangsa ini.
Ini yang dimaksud dengan pemahaman saya dalam perspektif Indonesia berdasarkan surat Asy-Syura ayat 13 tadi. Itulah ketetapan yang Allah berikan kepada bangsa ini. Itulah yang membuat Indonesia ini bertahan sampai hari ini. Kurang lebih sebentar lagi 79 tahun. Dibandingkan Uni Soviet udah bubar, berpecah-pecah, berapa banyak negara berpecah di situ. Tinggal Rusia yang besar sekarang. Padahal dulu yang sekarang perang itu apa dengan Ukraina itu kan bagian dari situ, kok bisa perang. Itu contoh sederhana. Yugoslavia juga pecah. Cuma Indonesia, insya Allah. Makanya orang nggak bakal suka nih tetap UUD 45 ini. Nah, saya sangat hormat dengan Brother Iksan ini, dengan Lanyala yang komit kepada tetap kembali Undang-Undang Dasar 45. Itu satu bagian yang nggak bisa. Supaya kita ini, menurut pemahaman saya secara aktivis, karena saya sejak 83 sampai 86 itu ngalami betul benturan antara Pancasila dan Islam lewat ajas tunggal itu. Di brainwash habis kita, bahkan ditangkap. Saya sempat masuk penjara di Kramat 5 itu, Laksusda itu. Dulu masih ada Laksus. Nah, itu satu bukti nyata bahwa benturan antara nilai Pancasila dan Islam dibenturkan. Karena mereka tahu nggak mungkin lawan umat Islam yang banyak dan sudah berakar dalam ideologinya itu, yang bahkan yang mengerti. Karena dia tahu kemerdekaan itu sebenarnya dari rahmat Allah. Nggak mungkin juga Hasyim Asy'ari dengan fatwanya yang dijalankan oleh Bung Tomo 10 November untuk kemerdekaan tetap dipertahankan, ya, sehingga ada 2 jenderal dari Inggris pun mati gara itu contoh. Nggak mungkin lawan. Nah, caranya berdasarkan desain intelijen, ya, itu dibenturkanlah Islam dan Pancasila, sehingga kita jauh. Dan kita dulunya semangatnya Islam jadi antipati kalau dengar nama Pancasila. Padahal itu cara skenario mereka. Sampai hari ini banyak orang terpengaruh di itu. Nah, untuk itu di dalam konteks kesadaran bersejarah inilah, tidak siapapun yang kami maksud, tapi semua everybody generasi, tolonglah, apalagi yang segenerasi dengan saya, tolong mengerti betul untuk perjuangan ini bukan karena eksistensi, pengen ini, pengen itu, enggak. Apalagi tadi Islam, Mbak Kusno nggak dapat jabatan, apa gitu. Nggak ada, dari dulu saya nggak pernah jadi pegawai negeri juga, kagak. Kita on the track terus berjuang bagaimana insya Allah fisabilillah. Nah, maka setelah ini udah jadi Pancasila dan UUD 45, mestinya kita konsisten. Karena dasar negara Republik Indonesia adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Itu logika hukum yang kronologisnya, bahkan konsekuensi logis hukumnya harus berlaku hukum Islam. Siapa yang memberlakukan? Sesuai pasal 5 UUD 45. Kalau belum waktu di amandemen tahun 2002, sebelum di amandemen, bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tugas pokok merubah, membuat dan lain sebagainya itu presiden dan DPR. Nah, setelah amandemen pasal 5 ayat 1 jadi khusus wilayah presiden. Jadi kalau presiden yang membuat undang-undang, maka DPR menyetujui. Nah, yang DPR fungsinya dipindah ke pasal 20 dan 21 UUD 45 menjelaskan fungsi dari DPR untuk kalau DPR yang menginisiasi untuk undang-undang, maka presiden berposisi menyetujuinya. Nah, tapi kita lihat sejarah tidak ada kecuali presiden terus dengan segala kekuatannya, istilahnya eksekutif heavy, menekankan di situ sehingga kita menjadi tertindas seperti sekarang ini. Nah, jadi poin pentingnya adalah sekaligus pertanyaan sejarahnya, kok sudah 79 tahun nggak berlaku juga hukum Islam? Gugatan intelektual saya belum bikin gugatan hukum, tapi intelektual juga harus kita bicarakan bahwa seharusnya orang-orang yang pakar-pakar ngerti agama, ngerti Undang-Undang Dasar 45, ngerti Pancasila dan lain sebagainya itu berkomitmen seperti ini. Yang 42 itu sudah disyariatkan oleh Allah.
Karena Allah yang disebut dalam UUD 45 sakral sekali itu. Ada Allah di situ, makanya mereka walaupun mau ganti Undang-Undang Dasar 45 di amandemen berapa kali sampai 4 kali itu, nggak pernah berani menggusur nama Allah itu dalam mukadimah, nggak berani. Nah tapi nggak tahu lah kalau ke depan ini, karena udah dikondisikan generasi tadi, Brother Iksan, parah sekali rakyat kita ini generasinya udah begitu fashionnya itu, gaya hidupnya itu hedonis gitu. Apalagi generasi Z ini, ya kita lebih banyak baca Al-WA daripada Al-Quran gitu. Kita lebih cinta tekun kalau Al-WA itu berjam-jam, kalau Al-Quran selembar udah males sekali gitu. Nah itu contoh saudara. Nah kemudian dalam perspektif di Indonesia untuk itu kaitannya dengan menjemput kabinet tadi, saya ragu dua hal. Kenapa? Keraguan intelektual saya kepada dua hal. Satu, sistemnya sudah diputar balik gitu. Kan harusnya seperti yang saya bilang, saya bisa tinjau dari 5 sudut pandang ilmu. 1 filsafat, 2 historis, 3 sosiologis, 4 psikologis, 5 yuridis. 5 sudut pandang ini saya mampu menjelaskan secara intelektual bahwa apa yang saya terangkan tadi itu bisa dibenarkan secara intelektual. Artinya nggak bisa dibantah lah kalau mau jujur dalam intelektual. Nah yang kedua yaitu pelaku yang akan jadi menteri. Ya kalau presiden dan wakil presiden udah jelas. Kalau tadi pertanyaan Brother Iksan, bagaimana kalau Prabowo sakit? Ya udah pasti Gibran. Semuanya jadi ABG, anak buah Gibran. Itu faktanya, jadi ABG semua gitu. Mau suka apa enggak, itu hukum yang ada. Nah oleh karena itu pertanyaan seriusnya, kenapa sebelum ini kejadian kok nggak melawan, tidak mengurangi hormat dengan saudaraku Anies Baswedan, kok berposisi tidak melawan gitu loh, untuk konteks yang benar ya dalam pemikiran bernegara. Dia kan capres, mesti ada perlawanan loh. Dia udah didukung 40 juta orang loh, bukan sedikit loh 40 juta orang. Nah, itu hitungan KPU yang udah dicurangi istilahnya. Nah untuk itu satu, sehingga akhirnya dampaknya ke sini semua. Jadi semuanya satu profesi di Indonesia itu sebenarnya satu, semuanya itu maling. Tapi profesi malingnya itu bisa presiden, bisa menteri, bisa DPR, bisa advokat, bisa para hakim. Kan putusan MK kayak gitu kan putusan maling sebenarnya, ya mental maling gitu. Itu kenapa enggak, misalnya contoh hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan Presiden Jokowi selain dia kepala pemerintahan, Jokowi juga adalah kepala negara, sehingga Jokowi tidak bisa diperiksa di pengadilan ini. Itu pendapat apa begitu hakim itu? Yang saya kecewa para lawyer di situ cicing wae, nggak ada yang berani ngelawan. Jadi saya baru mengerti kenapa saya nggak dimasukin tim hukum, bukan saya iri ya, karena pasti kalau ada saya protes, seperti ijazah palsu sampai sekarang saya persoalan terus tuh. Ya, saya yakin atas izin Allah pasti someday terbukti lah, ya karena nggak mungkin. Ya, kan sederhana aja Mbak Husnul. Mbak Husnul saya ini, Mbak Husnul palsu nih ijazahnya, marah dong. Palsu, ini asli, saya kasih lihat. Sampai hari ini Jokowi tidak pernah memperlihatkan ijazah asli, tidak pernah. Kalau ada, dia harus lab crime dulu. Di lab crime loh, laboratorium kriminal. Iya, kalau ada yang nggak boleh sembarangan. Ya, karena sudah menjadi ini. Karena saya ini, maksud saya kalau anti. Pernah kohati, pernah di KPU, ya toh. Itu saya datang kurang lebih sebulan atau 1 bulan setengah lalu lah, bersama Arief Iksan dan kawan-kawan YouTuber ini. Datang ke KPU, bertanya kepada KPU apa yang dilampirkan oleh Jokowi pada waktu melamar jadi capres atau menampilkan diri untuk capres tahun 2014 kemudian 2019. Dipimponglah, susah banget ketemu, nggak bisa. Akhirnya kita upayakan ketemu bagian informasi, apa nama lupa saya, PTDI apa gitu. Itu menjawab, datang ke tempat kita, tempat audiens itu, nggak bisa jawab sekarang,
butuh waktu 10 hari karena ini sistem. Saya bilang justru sistem udah gampang ini, tinggal klik aja komputer kok 10 hari sebenarnya. Ya nggak bisa itu peraturan ya sebenarnya. Nah 10 hari kemudian kami dapat jawaban lewat email ke Arif Iksan. Apa jawabannya? Bahwa masalah ijazah itu bukan kewenangan kami. Kan saya nanya bukan asli apa tidaknya. Yang saya tanya waktu melamar pakai yang mana. Karena waktu di Solo, waktu wali kota pakai Dr. Andes gitu loh. Dan waktu di presiden pakai insinyur. Kok bisa lompat gini kan gimana? Nah tolong Mbak Kusnul nanti bisa jawab bagaimana. Atau kasih WA-nya ke Hasim tuh. Karena Hasim nggak pernah mau jawab gitu. Saya punya juga nomor dia nggak pernah mau jawab. Nah oleh karena itu dalam perspektif pendekatan hukum tadi ditanya, itu yang menjadi keraguan saya dua hal. Sistemnya justru diputar balik sehingga hukum-hukum sekuler yang dominasi, termasuk coba lihat sila keempat Mbak Kusnul. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi kok ada pilpres? Kok ada pilkada? Itu kan one man one vote. Mana perwakilannya? Mana musyawarahnya? Hikmah apa yang bisa mimpin bangsa ini? Oleh orang-orang yang hasil transaksional yang tadi 138 orang itu. Itu kan transaksional, bukan kapasitas, tapi isi tas dia yang dipilih itu. Karena mampu menyuap rakyat yang relatif uneducated itu. Ini problemnya begitu. Jadi sila keempat aja nggak dijalani, apalagi undang-undang yang lain. Oke. Itu Jadi dengan begitu tidak bermaksud mendikte Prabowo ke depan. Kalau memang Anda sebagai pemimpin, menurut saya harus punya 3 karakter penting. 1, Anda harus penakluk. Anda taklukkan nih sistem dan pelaku-pelaku yang sering dengan transaksional jual beli. Kita tahu dengar jadi menteri kan sekian miliar ada waktu itu. Jadi anggota DPR aja orang tahu kok paling sedikit 30 miliar. Jadi gubernur 300 miliar. Itu kan perilaku yang dahsyat sekali, bertentangan dengan Pancasila. Jangankan dengan agama istilahnya kan. Jadi oleh karena itu, kalau Anda betul presiden yang pemimpin, Anda mampu menaklukkan sistem dan pelaku yang nggak benar. Yang kedua, Anda betul-betul sebagai ubahlah keadaan yang nggak benar ini. Ya, karena pemimpin itu kemampuan untuk mengubah dari keadaan tidak baik jadi baik. Itu yang disebut perubahan-perubahan. Yang ketiganya amanah. Ya pastilah ikutin apa yang Nabi maksudlah, ada 4 itu. Fatona, sidik, ya, amanah, tabligh gitu. Tapi kita ambil amanahnya. Kalau udah amanah insya Allah the best lah gitu. Nah itulah kita berharap lah. Kalau itu bukan kepada Prabowo, saya berharap pada Allah. Karena takdirnya mau suka nggak suka ya dia yang menang sekarang. Dan walaupun dengan cara bagaimanapun, ya kita berharap pada Allah masih bisa diselamatkan Indonesia lewat Prabowo. Saya kira begitu. Oke. Jadi tadi panjang lebar ya pemirsa IC Trilso, nggak apa-apa saya nggak potong karena supaya utuh di dalam kita melihat konteks itu. Tapi kalau kita lihat dalam konteks politik di lapangan, memang ada kontestasi di situ antara modern secular nation state ya, versus yang tadi disebutkan sebagai Islamic democratic governance. Yes. Di mana model modern nation state yang sekuler itu sejak the abolition of Khilafah Turki Utsmani, dan ini sebetulnya ke belakang yang Bang Nursi juga sering sebut perjanjian Tordesillas dan Zaragoza, di mana tahun 1494 dunia dipecah-pecah, dikapling-kapling, kemudian dilanjutkan dengan dijajah itu 3G Gold Gospel Glory gitu ya. Jadi kalau konstruksi dari negara Indonesia yang tadi dikatakan Bang Egy masih kuat, itu dulu adalah negara-negara Islam. Kalau kita bahas tentang Nusantara pertama apa? Sriwijaya, Majapahit, ya pertama kedua atau Majapahit Sriwijaya, Demak, dan kemudian enggak itu masuk di Nusantara 1, Nusantara 2. Totalnya. Nah, terus kemudian
Nusantara 3 ya kerajaan-kerajaan Islam. Makanya saya seringkali mengatakan masa lalu jadi konstruksi yang disebut Uni Indonesia itu adalah kerajaan-kerajaan Islam dari Aceh sampai Tidore, wilayah Tidore itu sampai Papua. 1-2 memang kerajaan Hindu. Nah persoalannya waktu kontestasi di BPUPK juga kan, di dalam konteks itu apakah negara Islam, apakah Pancasila, walaupun yang selalu saya katakan negara Pancasila itu adalah negara Islam. Makanya rebut tafsirnya, jangan orang non-Islam yang menjelaskan, jangan orang sekuler yang menjelaskan tentang Pancasila. Merebut tafsir dari Pancasila itu menjadi sangat penting. Tapi hari ini sebetulnya kita masuk dunia di yang kita sebut, kita bukan negara Islam tapi Muslim community, the most populous Muslim country in the world, yang mungkin sebentar lagi udah diambil alih oleh Pakistan ya di dalam konteks ini. Tapi kembali lagi di dalam konteks pemerintahan tadi dikatakan apakah pemilu one vote one person one value itu melanggar dari Pancasila sila keempat, ya itu nanti juga bisa didebatable karena itu salah satu dari menerjemahkan bagaimana ini. Walaupun kalau kita balik lagi dulu memilih presiden kenapa dengan MPR itu cara pandang yang luar biasa, itu seperti Al-Mawardi juga membahas tentang dewan kayak gitu kan, dewan siapa yang harus memilih, dia punya kemampuan. Kalau tadi ya tidak amanah fatonah, bahkan pertama itu harus paham Al-Quran hadis kan. Kalau dia enggak Al-Quran hadis dulu baru yang kedua itu knowledgeable, punya ilmu untuk solusi, dan yang ketiga itu karakternya jadi jujur, cerdas dan seterusnya itu. Nah, kalau kembali lagi seperti itu, kita posisinya perjuangan kita di mana? Perjuangan kita hari ini, Bang Nursi dan kawan-kawan, dan saya juga dengan Din Samsudin dan kawan-kawan juga, kita bahas juga untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, walaupun tertatih-tatih dalam konteks itu dengan kawan-kawan. Kita juga terpecah-pecah, menyatukan juga tidak mudah, kayak gitu kan. Selalu ada persoalan egosentris, ego. Perjuangan dari para pahlawan-pahlawan baru ini ada egonya di situ. Posisi kita hari ini, kita selesai pemilu. Saya katakan dulu pemilu the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu-tipu muslihat, atau fabricated election, atau the electoral kudeta melalui elektoral kayak gitu ya. Kudeta konstitusional, kudeta elektoral ini karena pemilunya itu tadi kan meyakinkan bahwa selectionnya kan, MK mengatakan bahwa tidak ada nepotisme karena dia tidak belajar apa itu teori rekrutmen. Rekrutmen itu sebelum election ada selection, rekrutmen politik ya, rekrutmen calon wakil presiden yang anak presiden. Ada yang mengatakan jangan katakan dia anak presiden nggak punya anak. Habis kalau saya katakan anak Joko Widodo siapa kayak gitu kan? Ya anak jadi presiden. Si anaknya siapa? Anaknya kalau siapa? Tidak ada nepotisme. Ada nepotisme yang kayak gitu kan, nepotism gitu. Nah, jadi ini persoalan kita. Jadi itu salah satu tantangan Bang Nursi dalam konteks kontestasi. Walaupun saya juga nggak suka menggunakan kontestasi, tapi value, nilai. Kalau kita bahas tentang bagaimana tadi sistem Pancasila yang direbut oleh orang yang tidak paham dengan Quran dan hadis, ataukah sistem Pancasila yang direbut dengan mereka yang paham dengan Quran dan hadis. Karena pembukaan undang-undang berbeda dengan sekarang udah di obrak-abrik yang sebetulnya lebih ke arah ideologi liberalism, market centered paradigma pasar di dalam konteks itu. Nah, kembali lagi saya ingat waktu diundang Bung Iksan di Senayan tentang bertahan kepada atau kembali ke UUD 45. Ada profesor dari Jogja itu, siapa namanya, Kailan. Dia bilang 96%. 97%. UUD 45 itu udah berubah, Pak. Iya, isinya berubah. Udah maksudnya ini. Jadi ideologinya kita ini sudah menjalankan undang-undang bukan nomor tahun 2002. Iya, maksudnya tadi antara pembukaan yang itu Pancasila, yang itu Islami, yang saya selalu katakan bahwa Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah model sistem negara Islam misalnya kayak gitu kan. Tapi pasal-pasal di bawahnya
itu sudah liberal sekarang. Ya, Dengan liberal atau bahkan sekuler jadinya, walaupun di pasal 29 ya agama ya. Pasal 1 ayat 29 dan 1 2. Itu masih ada kayak gitu ya dalam konteks itu. Tapi praktek karena yang merebut tafsir dia tidak paham dengan itu. Bahkan kalau kita Islam kita dianggap kita akan mengganti Pancasila. Tidak bermaksud mendikte. Saya tidak sependapat dengan Mbak Kusnul mengenai ini adalah beda pendapat. Ini adalah perebutan dalam pengertian siapa yang menafsirkan. Kenapa saya tidak sependapat? Karena ilmu hukum itu ada aturannya. Nggak bisa tafsir sembarangan, nggak bisa. Dari mukadimah kemudian ke batang tubuh, ya. Sebelumnya ada falsafahnya yang Pancasila itu. Pancasila itu kan ada di mukadimah sila keempat, alinea keempat, kan Pancasila di situ. Jadi dari mukadimah ke batang tubuh itu satu kesatuan yang nggak terpisahkan. Nggak bisa main tafsir sekarang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kok ditafsirkan. Saya bukan tidak Pilpres, setuju gitu. dengan Anda, tapi persoalannya adalah realitas politik yang ada di atas itu yang pembukaan sudah bertentangan dengan yang ada di dalam Itu pasal-pasal. sebenarnya kita katakan itu orang yang sesat berpikirnya, sesat. Loh memang sekarang begitu. Makanya kenapa kita berjuang untuk Beda dikembalikan. penafsiran, itu sesat. Karena apa? Ya bagi saya, bagi seorang political scientist, karena dia menafsirkan yang berbeda dan mengubah yang berbeda. Itu tadi yang 90% berubah. Makanya kita sekarang berjuang untuk mengembalikan pasal-pasal yang harusnya tidak begitu supaya kita bisa sekarang kita kesamaan kita berjuang bersama lah ya, kembalikan yang sebenarnya gitu ya. Ya, itu kan salah satu tantangan dari rezim yang akan datang di dalam konteks itu. Cuma persoalannya ini rezim sampai enggak dilantik di 20 Oktober kita juga masih tidak tahu juga ya arah angin mau kemana di dalam konteks itu. Tapi kelihatannya ya masyarakat sudah disibukkan dengan pinjol, dengan kekerasan, violence against women yang luar biasa juga hari ini, kriminalitas yang luar biasa dan sebagainya lah, ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan semuanya hari ini kan amburadul di dalam konteks itu. Nah, kembali lagi Bang Nursi, kalau kita tadi bahas tentang tantangan, karena tadi itu sebetulnya tantangan yang disampaikan oleh Bang Egy kayak gitu ya. Kalau di dalam konteks sistem ya mereka, bahasa saya bukan ya whatever sekarang mereka menang, menurut saya bukan menang, dimenangkan oleh KPU, dimenangkan oleh MK. Jadi penggunaan bahasa saja saya selalu mengatakan begitu, dimenangkan. Kalau dimenangkan berarti substansinya sebenarnya kalah ya. Iya dong. Ya wallahu alam, saya persoalannya kan diputuskan oleh enggak, karena dia menangnya tadi dengan an electoral kudeta yang kemudian dengan legal based approach, pendekatan hukum. Makanya saya selalu katakan kalau pemilu itu pendekatan politik, ngapain dibawa ke ranah hukum? Saya selalu nggak setuju. Karena apa? Karena TSM, kalau TSM jangan. Jadi apa? Biarkan aja gerakan politik, jangan diterima hasilnya. Tapi kan nggak ada orang yang berani kayak gitu. Dulu zamannya 2019 saya sampaikan kepada Pak PS untuk tidak menerima hasil. Jadi gimana ya, kedaulatan kembalikan ke rakyat, udah silakan ke rakyat. Tapi kan enggak terjebak, tapi kalau dari orang hukum ya harus dibawa, buktikan, ya silakan aja. Karena kalau Anda bawa ke sudah tahu pasti Anda dikalahkan, untuk apa dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Kan Anda akhirnya terjebak dan akhirnya Anda wajib hukumnya untuk menerima hasil dari Mahkamah Konstitusi. Padahal kalau Anda tidak bawa ke Mahkamah Konstitusi, serahkan kepada rakyat, Anda berjuang terus ya. Tapi kan nggak semua orang berani kayak gitu. Selain tantangan, ya harusnya sudah berani jadi capres, berani melawan loh. Jadi kalau gimana Bang? Kalau kita melihatnya penyelesaian melalui lembaga peradilan, maka konsepnya adalah kalah menang. Betul. Jadi, tidak ada pilihan arbitrase, bisa bicara win-win. Nggak ada. Tapi kalau sudah masuk politik, lembaga peradilan, tidak ada cerita menang-menang, kalah-kalah, pasti kalah menang. Persoalan pokoknya adalah karena ini hukum yang dibuat oleh manusia, maka seberapa hebat pun keputusan tentang menang, pasti ada timbul rasa ketidakadilan.
Seberapa hebat pun tentang namanya keputusan tentang kekalahan, pasti ada rasa kegundahan akan kekalahan itu. Nah, masalah besar di sini terpulang pada bagaimana bangunan keadilan yang dilakukan oleh para pengambil keputusan keadilan itu. Hakim bisa mewakili keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hakim boleh mengambil keadilan berdasarkan suasana yang ambil dari keadilan. Hakim boleh mengambil keputusan rasa keadilan yang berkembang di antara suasana pengadilan dengan keputusan masyarakat. Hakim boleh mengambil keputusan keadilan berdasarkan rasa keadilan sendiri ketika dia berkonstruksi dengan Tuhan. Pilihannya ada. Salah satunya begitu. Tapi dalam konstruksi politik, karena politik adalah bagaimana meraih kekuasaan yang seharusnya berbasis rasa keadilan, maka politik sesungguhnya harusnya mengagregasi rasa keadilan itu. Karena agregasi rasa keadilan yang datang dari masyarakat diagregasi sedemikian rupa sehingga keputusan peradilan merupakan agregasi rasa keadilan itu. Nah, ketika keputusan peradilan atau Mahkamah Konstitusi tidak menggambarkan agregasi rasa keadilan, maka keputusan Mahkamah Konstitusi tadi adalah keputusan sekedar apa yang saya sebut sebagai legal tapi tidak legitimate. Jadi dia legal tapi illegitimate. Dia tidak memenuhi prinsip legal and legitimate tapi legal illegitimate. Nah, ini kuadran yang menjadi kalau cuma legal illegitimate maka tetap kembali ke dalam krisis apa yang saya sebut sebagai krisis sosial. Social distrust akan tetap berkembang. Ketika social distrust berkembang, dia akan naik menjadi social disorder, dia akan naik menjadi social disobedient. Ketika sosialnya bergeser ke politik, dia menjadi political distrust, political disorder, political disobedient. Ketika bergeser ke menjadi chaos. Kalau dalam bergeser ekonomi seperti kasus sekarang, nilai tukar ambruk ke karu-karuan, economical distrust. Cuma belum menjadi economical disorder, tapi distrust sudah muncul. Sebenarnya disorder sudah ada. Sudah ada. Chaosnya yang mungkin masih dikendalikan dengan 6 miliar US dollar tadi. Apa ini? Itu 561 triliun untuk bansos. Iya, apalagi tambah begitu. Tambah lagi dengan kasus sekarang kita tahu ternyata nikel menjadi karu-karuan. 5,1 juta dan nilai sekian. Poinnya adalah kalau kita ngambil konstruksi berpikir begitu, akhirnya kita tahu bahwa persoalan kejujuran ketemu dengan persoalan keadilan. Tidak ada keadilan tanpa kejujuran. Tidak ada. Tidak ada keadilan tanpa kejujuran, tidak ada kejujuran tanpa keadilan, nggak bisa. Dia selalu menempel satu sama lain. Nah, ini sesungguhnya yang harusnya menjadi bahan pelajaran matang bahwa masyarakat Indonesia tepatnya, dan terutama elit politiknya telah mengambil jalan yang sesat. Dalam teori ilmu politiknya, tadi juga saya sudah bilang yang sesat. Jalan yang sesat sudah dia. Pemikiran Al-Farabi yang disebut Al-Madinah Ad-Dhallah, negara sesat. Negara Madinah. Ya, kan Al-Madinah Al-Fadilah, negara utamanya. Tapi yang kelima itu Al-Madinah Ad-Dhallah, negara sesat yang cirinya pemimpinnya suka menipu rakyatnya. Nah, itu ternyata tahun 900-an itu sudah ada. Itu ada ayat yang boleh saya baca ini. Boleh, silakan. Sambil lain-lain ngomong dulu. Iya, silakan. Jadi itu menarik karena disebut pemimpinnya itu sangat menipu ya. Nah, itu di Al-An'am itu. Ayatnya 123 itu. Saya sering tadaburin begitu. Dikatakan begini, dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar yang jahat, agar melakukan tipu daya di dalam negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Nah, ini jadi Al-An'am 123. Apa yang dibilang sudah lagi? Yes. Terusin Al-An'am itu dengan Azariyat 10:11, bukan? Sebentar. Terusin, jangan tanggung, supaya relasinya kelihatan. Kenapa Al-An'am begitu dengan Azariyat 10:11? Ambil Azariyatnya 10:11. Azariyat kan 51 ya? Buka, lihat sih, Azariyat. Azariyat berapa? 10:11. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, menipu, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian.
Jadi terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Menipu kan? Iya, berdusta. Iya. Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Jadi sesungguhnya yang melakukan kedustaan itu blow on ya. Blow on. Terpulah orang-orang yang banyak Dan lalai. yaitu orang yang terang dalam kebodohan dan kelalaian. Siapa itu kita semua udah tahu. Cuma masalahnya kagak ada yang berani. Bukan Nggak berani. ada yang berani. Tapi kan kita melawan syaiton. Kan aku nggak mau melawan. Kan orang selalu mengatakan, oh iya binatang. Jangan mengkambing Jadi kita hitamkan tidak menafsirkan binatang. Quran loh. Tidak. Kita mentadaburi. Jadi ayat 1 dijelasin sama ayat lain, beda dengan tafsir. Ya. Thank you. Enggak, yang maksud saya tadi itu menafsirkan. Jadi mereka menafsirkan, oh ini Pancasila bisa dengan sekuler, bisa. Padahal udah jelas-jelas enggak. Ya enggak, kalau Tapi kita mereka tidak menafsirkan berkuasa. Al-Quran kita enggak, Ya. kita mentadaburi. Ya. Mereka berkuasa, kemudian mereka merebut tafsir itu. Padahal saya di mana-mana saya katakan negara Karena memang Pancasila. sejarah itu dibuat oleh yang berkuasa, bagus no. Iya, betul. Sehingga bisa diselewengkan. Nah, jadi balik lagi di dalam konteks kita kembali ke Oke. diskusi kita tentang tantangan. Itu tantangannya banyak. Banyak. Ada tantangan tentang diskursus, Mhm. discourse. Apakah kita akan tetap liberal, market center paradigm seperti ini dengan sekuler Menarik di seperti sini. ini, Oke. ataukah kita akan lebih mengarah di akhir zaman karena sudah 100 tahun the abolition of Khilafah Turki Utsmani, jadi jatuhnya Turki Utsmani itu 100 tahun 3 Harusnya Maret. dalam falsafah, bukan Kan kita falsafah katanya di dalam ada sejarah. gium ya. Tiap Di 100 tahun dalam- ada pemimpin baru. dalam setiap 100 tahun itu akan ada apakah perubahan, apakah pemimpin ada dan sebagainya kayak gitu kan kita Sekarang udah berharap pas nih 2024. iya yang Dari seperti 1924. itu lah perubahan seperti apa di dalam konteks itu lah apakah ada yang mengatakan kayak Bang Nursi juga waktu itu kalau masuknya busuk kemudian di dalam proses baik kira-kira hasilnya nanti akan baik atau Tergantung besar yang busuk atau besar yang baik. kalau aku tadi kan kalau waktu itu saya mengatakan Iya. tergantung pada leadership Iya. dia taubat atau tidak kalau Satu taubatnya lagi tuh, saya kira ini kan ahli Sekarang ekonomi, bagus dong, Besar atau ahli kecil ya? politik lah kurang lebih. Saya tinjauan hukum. Kalau potensi IKN mangkrak ini gimana tinjauan ekonomi, tinjauan politiknya? Ini pasti bisa ada 17 Agustus nggak nih? Kan dipaksain mau di sana. Kalau IKN. sebelum kita bahas IKN, kita berpikir dulu sekarang. IKN itu memang masalah besar bagi bangsa ini karena dia sesungguhnya tidak pernah masuk dalam agenda pemerintahan, lalu tiba-tiba minta persetujuan dalam, saya lupa kata Pidato aja. Pidato 17 Kampanye Agustus. nggak ada IKN kan? Ya, lalu Nggak ada. Nggak ada. Tidak 17 Agustus dia pidato udah. Ya, nah, itu dan kemudian jadi gitu. Lalu sejak awal kami berdua sudah nyata-nyata menegaskan bahwa IKN itu salah. Salah ya, pasti. Nah, Jadi aspek tata ruang udara, aspek tata ruang darat, aspek tata ruang laut, aspek keamanan, aspek ekologi, aspek macam-macam tidak memenuhi syarat. tambah aspek AMDA, Itu tadi ekologi. ekologi. Ya. Jadi sudah tidak bisa lagi memenuhi Tidak lagi bisa memenuhi syarat. ditolerir. Jadi dari seluruh gatra yang ada IKN itu tidak layak. Itu Tapi mereka pertanyaan seriusnya kenapa jalan terus? karena kekuasaan. Juga DPR-nya cicing wae. Ya kekuasaan apakah di Senayan, Eksekutif atau apakah yudikatif di ya? yudikatif, Dan apakah di legislatif. tiga kekuasaan elit kekuasaan itu mereka semuanya samina wa ta'na kepada istana kayak gitu kan. Sementara rakyat sudah teriak-teriak juga nggak didengar di dalam konteks itu. balik Udah lagi. summum bukmun umyum hum la yarji'un. Sama aja kamu Kayak kasih tahu dia nggak mau tahu. Dia nggak mau dengar. Nggak mau dengar, udah budek kayak gitu kalau orang Jawa bilang. Jadi balik lagi sekarang bagaimana tantangan kabinet ke depan? Ya itu. Dari tantangan kabinet ke depan itu yang kita hadapi adalah persoalan apakah sistem ini tidak bisa diubah? Jelas sistem itu bisa diubah, tapi untuk mengubahnya tidak 1, 2, 3 undang-undang, termasuk bahkan mengubah undang-undang dasar. Satu jawabannya. Yang kedua, apakah pelakunya mau? Jawabannya menjadi dari zona nyaman mana mau orang berubah ke zona yang lain. Makanya. Itu pernyataan dari zona nyaman. Ke Partai zona- politik ini kan sudah Iya kan mendapat dong, zona nyaman. sudah dapat tempat Zona duduk. nyaman dia.
tempat duduk nanti ada uang ini uang itu. Zona nyamannya bukan tempat duduk. Zona nyamannya adalah partai politik sebagai satu-satunya pemegang saham dalam terbentuknya pemerintahan. Satu-satunya pemegang saham. Itu bisa kita klaim musyrik dalam politik. Kalau perspektifnya kedaulatan rakyat sudah jelas. Musyrik. Sudah jelas kalau ngambilnya perspektif kedaulatan rakyat. Tapi kalau ngambil perspektif bahwa sistemnya didasarkan pasal 6A ayat 2 yang menyatakan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik yang dipilih dalam pemilihan langsung, maka akibatnya seperti yang kami bilang, ada politisasi, ada komersialisasi, ada kriminalisasi, Tambah transaksional. komersialisasi. Komersialisasi. Beda Jadi istilahnya. pengertian di situ. Nah, kalau ini kita ngambil formatnya begitu, maka kabinet yang akan datang juga tidak bisa lepas dari model ini. Jadi ada politisasi, ada komersialisasi, dan ada kriminalisasi. Ada kriminalisasi. Makanya kenapa kalau 10 tahun terakhir ini rezim ini kalau merekrut itu semua sebetulnya orang-orang yang harusnya tidak boleh diangkat. Dulu kan kalau zaman Soeharto whatever kita nggak sukanya kayak gitu ya. Itu kalau mau jadi pejabat itu kan diskrutini habis oleh ala Lemhanas lah. iya kan ada rekomendasi. Enggak, tapi kalau Lemhanas sih something that is elite lah. Tapi paling tidak itu diskrutini. Kan bersih lingkungan, kemudian siapa dia sampai tahu. Nah, ini kan persoalan dengan ijazah yang Anda kerjakan itu kan karena nggak ada verifikasi. Atau nggak ada skrutininya itu. Kalau dulu kan kayak gitu, Soeharto itu. Ini kan nggak ada, emang sekolah bener atau sekolah di mana atau sekolahnya apa? Saya kasih tahu. Anaknya bener, anaknya di mana? Saya kasih tahu Ibunya semua. siapa kan nggak jelas. Saya kasih tahu semua sama Ibu. Soeharto pernah mau mengangkat seorang panglima daerah militer. Soekarno. Soeharto. Oh, Soeharto. Untuk mengangkat seorang panglima daerah militer itu, Soeharto secara diam-diam mengutus intelijennya untuk masuk ke kamar tidur si calon panglima itu tanpa diketahui oleh si panglima itu. Iya. Gimana caranya tanpa diketahui? Hebat kan? Kamar. Gampang. Gampang kan. Jadi pacarnya Sepele. siapa? Ini yang maksudnya Anda ngangkat dunia intelijennya Soeharto saat itu gampang. Dan itu dikerjain. Hasilnya adalah panglima itu bersih. Jadi, tapi pada saat yang lain dia temukan calon panglima yang kotor, gagal. Nah, itu Berarti betul. suka nggak suka hebat di situ Soeharto ya? Memang hebat di situ. Dalam konteks rekrutmen. Pengalaman pribadi, saya bilang sama Anda berdua, seorang menteri macam-macam, korupsi. Saya jalan dan saya bongkar. Hanya Soeharto yang menyatakan, saya selesaikan, kamu diam. Karena semua menteri sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Ini pengalaman pribadi. Saya selesaikan dan habis menteri itu memang habis. Tahun berapa tuh, Bos? Iya, dari Akhir-akhir cerita Soeharto. akhir dari Soeharto. Akhir-akhir. Kasus saya ambil alih, kata Pak Harto. Sambil senyum-senyum dia. Kasus saya ambil alih, kata Pak. Artinya saya ingin mengatakan sama Anda, walaupun Pak Harto begitu rupa mengistimewakan, menganak emaskan anaknya, tapi dalam berbagai tindakan kepemimpinannya, he is a strong leadership. Dia punya kepemimpinan yang kuat, yang kokoh di situ. Harus diakui di situ. Dan ada di situ kalau zaman Soekarno lawannya siapa ya dulu kita bahas zaman Hairul Saleh. Enggak, maksudnya kalau Soeharto kan Subadrio. lawannya komunis gitu kan. Subadrio lawannya kalau Soekarno lawannya angkatan darat dong. Angkatan darat. Iya dong. Jatuhnya. Yang diperjuangkan juga Atau Syahrir. Syahrir. Kan Syahrir sampai tidak mau datang di 17 Agustus. Enggak, maksudnya kalau kita sekarang reformasi justru lawannya Islam gitu loh. Oh. Ya, itu tadi dibentur-benturkan. Ya kan? Islam dan Soeharto Pancasila. dulu lawannya komunis. Sekarang kita Islamofobia di dalam konteks itu. Tapi ini juga global politics. Dan itu juga Begitu sampai di global politik, mestinya kita tahu bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 2002 dan sejumlah ratusan undang-undang lain yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah sesungguhnya dalam rangka menyingkirkan, meminggirkan, memarginalkan dan menyudutkan Islam kalau sampai di situ semua. Makanya ada teman-teman emak-emak nih bagus nih dari grup aspirasi Ibu Wati yang saya kenal baik dan dia sering undang saya. Dia mendasari gerakannya kepada putusan PBB kalau nggak salah 15 Maret tentang gerakan anti Islamophobia. Dia harus dijadikan hari libur nasional. Nah, itu boleh juga kita bantu dalam arti sosialisasi supaya nggak ada yang jangan jadi pada
anti kepada Islamnya, tapi anti kepada Islamfobianya itu. Jangan fobia gitu loh kepada Islam. Itu bagus, anti Islamofobia itu gitu. Tapi mereka pernah datang kepada saya juga beberapa kali, bukan sekali dua kali datang juga. Tapi saya mengatakan jangan berhenti pada anti Islamofobia. Iya. Karena saya harus menyampaikan pada IC dari ratio pemirsanya, termasuk pada Anda berdua. Yang namanya Yahudi sudah mengganti istilahnya. Apa itu? Build Back Better World. Build Back Better World. 3BW. Dan itu bahasa lain dari New World Order. Jadi lebih gila kalau diambil dari cara berpikir begitu. Jadi gitu loh. berkembang terus. Barat selalu mempertemukan dari mulai white supremacy, slavery system, modern Slavery system, ultra modern slavery system, kemudian kolonialisme, imperialism, semua sudah pada dimerdekakan, kemudian pembangunan. Jadi development is part of the pembangunan, tapi inti akar dari pembangunan selama ini adalah materialisme. Akhirnya kita dirusak semuanya dengan model materialisme itu. Nah, dulu masih ada perang dingin, komunis versus barat. Ya, Islam ditaruh di mana? Nggak di dihitung. Nggak dihitung. Pertanyaannya, kenapa Islam nggak dihitung? Ya, karena mereka tahu sebetulnya yang bisa melawan semuanya ini adalah Islam. Yeah. Why? Setelah jadi setelah pembangunan, kemudian deregulasi, debirokratisasi, gitu ya, yang Chicago Boys, ya waktu itu tahun 85-an kita punya paktu-paktu, sampai itu juga gagal, akhirnya terjadi glasnost perestroika. Third wave democratization, jadi proyek barat menjadi proyek demokrasi. Makanya kenapa mengubah konstitusi itu bagian dari proyek demokratisasi, third wave democratization-nya Huntington. Itu pun tidak cukup, mereka juga menggunakan yang namanya scientific ilmiah ya di dalam konteks itu. Maka yang salah disebut satu analisis anatomi umat Islam itu kenapa lemah seperti ini, karena kita ini pecah belah. Antara lain versi Quran. Iya. Nggak boleh kita pecah belah sih. Makanya kan menyatukan tidak mudah juga. Jadi ya udah ada yang berusaha menyatukan. Makanya kalau ditanya fokus mulai dari mana ya? Mulai aja di mana kalian paham. Kalau itu kita bisa jawab ibda binafsi. Mulai dari dirimu, diri kita dan keluargamu. Ku anfusakum wa akhlikum nar. Gitu Mbak Kusno, kita ingat LDK dulu lah. Jadi kalau balik lagi ke dalam konstruksi tantangan dan harus dijawab, maka pertanyaan besarnya menjadi begini. Ini konteks future. Apakah bangsa Indonesia masih punya harapan cerah nggak ke depan dari situasi yang ada sekarang? Kalau ini stagnan, yang stagflation itu tadi, inflasi stagnan ya, kita semakin hancur. Aku takut nanti dihilangkan kayak ini kan. Kayak itu kan Al-Quran cerita-cerita kaum ini gitu. Itu kalau dalam bahasa metodologinya. Tapi kan kita terus yang namanya kita cecar, insya Allah para pemimpin dikasih hidayah, kemudian mendengarkan apa yang tuntutan. Sebentar. Itu kan regressive hypothesis namanya. Akan begitu regressive hypothesis. Oke. Kalau kita melihat itu sebagai regressive hypothesis, maka muncul pertanyaan Suno tadi, bagaimana menghambat regresifnya tadi? Bagaimana menghambatnya? Menghambat supaya terjadi akhirnya dia tidak terjadi. Artinya baliknya lagi, kalau dia berjalan berdasarkan sistem dan pelakunya, kira-kira kekuatan mana yang bisa menghambat atau menurunkan kecepatan untuk kehancuran itu? Ya, all these leaders kok. Nah, di sini menarik. Kemunculan kita terbuka bisnis ya. Kemunculan kelompok-kelompok kritis dari situasi yang muncul sekarang ini, seperti misalnya beberapa kalangan yang maksudnya tadi yang mempercepat atau memperlambat? Menghambat. Oh, yang menghambat ya. Yaitu the intellectual kritis yang masih ihdinas siratal mustaqim. Persoalan pokoknya jumlahnya sedikit sekali. Iya, emang sedikit. Tapi nggak usah takut. Karena kalau ngomongin ayat ya, di dalam ayat Al-Quran kan memang cuma sedikit. Sebagian besar tidak ngerti, sebagian besar tidak tahu, sebagian musyrik, sebagian besar tidak beriman.
Jadi cuma sebagian kecil, tapi jangan takut sebagian kecil Tadi itu karena sebut ayat surat berapa supaya jelas. Oh, ya Anda buka aja. Banyak soalnya udah kita kumpulkan waktu itu di mana ya Bang Dorsi? Ya ini kan kita Banyak. Jadi edukasi ada publik juga. An-Nahl 75, An-Nahl 83, An-Nahl pokoknya semua yang wa aktsaruhum itu negatif semua. Nggak ada wa aktsaruhum positif itu nggak ada. Jadi kalau tadi bahasa tentang one vote, one person, one value, majority rule itu Rousseau, pemikiran Rousseau, dia mayoritas. Nah kita kan sekarang prinsipnya majority rule, tapi mayoritasnya ternyata tidak mengerti, mayoritasnya tidak tahu lah. Sekarang kita bahas tentang bagaimana perubahan itu kalau model teori-teori revolusi kan kelompok intelektual kecil, tapi dia punya massa, gabungan antara intelektual dan massa. Nah kalau kita apa? Masya Allah. Jadi kalau berangkat dari sejarah kemerdekaan bangsa ini kan hanya digerakkan oleh beberapa puluh pemuda saja. Ya. Beberapa puluh pemuda saja di BPUPKI yang kemudian juga mendeklarasikan kemerdekaan. Itu hanya beberapa pemuda. Tidak. Sementara korban di sana, di luar sana dalam posisi ketertindasan, kemiskinan, kesengsaraan dan ketidakadilan. Luar biasa, jutaan manusia gitu ya, yang tidak mengerti. Nah, sekarang kalau kita ambil lagi dalam sejarah Rasulullah, itu pun hanya beberapa gelintir saja. Yang hijrah pun beberapa gelintir, tapi memang disambut oleh kaum Ansor. Sehingga terjadi modal sosial yang baik. Masih baunya haji nih. Jadi terjadi pertemuan modal sosial antara Ansor dan Muhajirin. Nah, maka terbentuklah masjid, terbentuklah yang namanya pasar, terbentuklah yang namanya kekuatan perekonomian politik di situ. Kalau kita balikin sekarang, yang sedikit itu bisa bergerak, maka kita ingin pertama kali sesungguhnya membangun kesadaran bahwa sistem yang berkembang selama satu generasi ini adalah sistem yang merusak. Itu kata kuncinya. Bahwa satu generasi ini, kalau tadi Usman bilang tentang bagaimana developmentalism ujungnya adalah soal the clash of civilization, it's a culture, kalau kata Huntington bilang gitu ya. Maka kata kuncinya culture of imperialism kata Edward Said. Dan lalu kemudian kita lihat ternyata memang akhirnya Barat memenangi Islam dan ternyata diterjemahkan ke dalam posisi di Indonesia. Islam dalam posisi tersudutkan, padahal dia mayoritas. Maka persoalan besarnya memang kita harus mengajak orang bahwa Barat selama satu abad ini sudah gagal. Kalau pakai siklus satu abad yang terakhir, padahal kan tiga abad sebelumnya juga menjajah. Iya, menjajah. Jadi satu abad terakhir sejak abolition of Turki Utsmani, karena ini penting karena itu sistem khilafah Islam terakhir. Terus kemudian ada UN, IMF, World Bank, kemudian merdeka modern nation state termasuk di negara-negara Timur Tengah. Mereka juga senang dengan asobiah bangsa-bangsa kecil-kecil itu, dan akhirnya kita mempraktekkan yang disebut secular modern nation state, modern nation state yang sekuler, bukan modern nation state yang Islamik tadi, bukan religious tadi. Agama penting nggak dalam konteks itu? Mereka masih gunakan agama, tapi yang kira-kira fit in gitu ya. Nah, kira-kira fit in the environmental, fit in the environmental, gitu. Memang fit in yang dipakai. Oh iya. Nah, tapi kalau nggak fit in, wah dihabisi kita. Nah, konstruksi fit in the environmental itu sesungguhnya tidak dimiliki oleh ajaran manapun kecuali Islam. Makanya gini, coba saya mau kasih sedikit solutifnya gitu, Mbak. Begini nih, tidak bermaksud mendikte atau mengajari, tapi ini gagasan. Jadi untuk ke depan, insya Allah kita bangun 3 hal penting gitu. Yang pertama, kesamaan persepsi. Jadi persepsi seperti Brother Iksan sampaikan, apakah masih ada harapan untuk baik ke depan ini? Atau Islam ini kok masih pecah-pecah terus bagaimana? Nah, persepsi kita harus sama dalam hal bahwa tadi surat 42 ayat 13 itu, Asy-Syura, itu satu agama kita itu, yaitu Islam. Dari mulai Nabi Nuh, sebelumnya Nabi Adam itu sendiri ya, Ibrahim, Musa, Isa sampai ke Muhammad, itu Islam. Islam is the best, Islam rahmatan lil alamin.
Nah itu persepsi itu harus kita bangun, jangan pecah belah. Jangan lagi ada Islam A, Islam B, Islam C ya. Itu teknis, tidak boleh memecah kepada substansi. Yang kedua, bagaimana kita sama dalam kesadaran politik, terutama kesadaran ekonomi, kesadaran hukum, untuk betul-betul menyadari bahwa brengseknya situasi sekarang karena sistem dari ajaran Islam itu nggak berlaku, yang disimpangi, yang jauh dari nilai-nilai yang Allah kehendaki. Banyak penipu, pembohong, pendusta, jadi akabiro muslimin, pembesar-pembesar yang jahat. Jahatnya adalah apa? Nipu. Sampai hari ini kita tahu lah siapa penipu itu. Nah oleh karena itu kesadaran ini mesti kolektif, agar yang ketiga kita bisa sampai satu pentaatan fit in tadi. Pentaatan sami'na wa ata'na kepada agama Allah. Saya kira itulah solutifnya insyaallah, by doing dengan dakwah. Semoga itulah kira kita cukupi atau apa. Iya, kalau kita ngobrol kayak gini bisa 5 jam sih sebetulnya. Iya, ini udah 1 jam setengah. Iya, nggak apa-apa. Jadi balik lagi, kalau tadi tantangan dari rezim yang akan datang itu baik yang financial, ekonomi, global itu jadi satu. Bahkan yang tadi Bang Nursi menyampaikan tentang berkembangnya Putin ketemu dengan Kim Jong Un, ya, jadi military industrial complex-nya juga berkembang. Sementara kita berada, kemarin tuh ada dari Murdoch University dari Australia yang bahas tentang ini apa namanya, kok jadi aku lupa, tentang era Indo-Pasifik. Sebetulnya saya 25 tahun yang lalu sudah ngomong itu Indo-Pasifik. Kita kan juga sudah bahas kan dengan bicara tentang Malaka, Selat Malaka, ya, dan seterusnya. Itu ada juga ya, silakan nanti pemirsa IC dari itu kita pernah bahas tentang Selat Malaka itu. Nah, di dalam konteks masuknya kita ke arah kembali lagi Indo-Pasifik kayak gitu kan. Kita waktu itu juga bahas bahwa kemungkinan yang akan perang itu di Laut Cina Selatan, nggak taunya kemudian Ukraine gitu ya. Di dalam konteks itu waktu itu kita bahas tentang kemungkinan yang terjadi. Tapi bukan berarti di Laut Cina Selatan juga sudah aman gitu. Kalau eskalasi dari apa yang terjadi dengan Palestina, Gaza, Israel, kemudian ditambah Houthi, ditambah kemudian sekarang Barat, walaupun perkembangan perubahan globalnya juga Masya Allah kayak gitu. Bisa dibayangkan sekarang bendera Palestina itu berkibar di hampir seluruh dunia kayak gitu ya, walaupun Amerika seperti itu, tapi di kampus-kampus ternama di Amerika bendera Palestina dikibarkan. Kita nggak tahu nih, kira-kira nanti walaupun kalau di dalam konteks kita belajar tentang eskatologis kan kita tahu bahwa ini sampai ke akhir zaman, nanti ada Imam Mahdi, ada Dajjal, ada turunnya Nabi Isa dan sebagainya, tapi itu di dalam konteks ilmu eskatologi. Nah, di dalam konteks 5 tahun ke depan ini, apakah ini sebagai milestone kita untuk kemudian mereka kan selalu bangga dengan yang emas 2045. Ya, Indonesia emas 2045. Sampai enggak kita ke Indonesia emas 2045? Nah, ini tantangan bagi pemerintah yang akan datang. Cuma balik lagi pertanyaan saya tadi ke Bang Nursi di beberapa kali IC dan itu. Persoalannya kalau udah masuk tidak baik kayak gitu ya. Kira-kira bagaimana membersihkannya? Ada enggak tadi misalnya kelompok akademisi yang sekarang kan dipuja-puja, profesor termasuk dia, yang kemudian masuk kemudian mulai menyuarakan keras. Ya kalau saya sih alhamdulillah udah bangun ya, selama ini kemana kan kayak gitu. Karena saya tahu aktor-aktor yang sekarang sangat keras dan dipuja-puji di media, loh bukannya dia dulu pendukung harga mati juga tuh kayak gitu kan, pendukung dari rezim yang hari ini ada. Nah tapi perubahan itu tentu saja kita selebrasi gitu. Oh ya bagus kayak gitu. Mudah-mudahan genuine, mudah-mudahan jujur di dalam konteks
mengkritisi rezim yang ada. Itu kan mempertemukan dari kekuatan-kekuatan akademik, kemudian nanti ditambah dengan kekuatan massa. Kalau kekuatan massa dari mana? Buruh walaupun Indonesia ini punya persoalan dengan buruh ini, karena menurut saya persoalannya buruh dari dulu dihubungkan dengan gerakan-gerakan Marxism, kok kiri yang kayak gitu ya. Kalau contoh konkretnya Mbak Husnu, bisa nggak ambil El Salvador, presiden yang masih anak muda itu? Ini orang Palestina ya. El Salvador nggak teks perubahannya itu loh. Karena dalam perspektif perubahannya itu konkret, maksudnya konkret itu ya kan pemimpin terpilihnya, rekrutmennya dulu. Iya, maksud saya ini udah terjadi. Dia melakukan satu kata kunci saja, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf semua orang relatif bisa, tapi nahi mungkar kan harus punya kekuasaan, punya kemampuan, punya kapasitas lah. Nah, El Salvador ini si BT kalau nggak salah namanya, kalau nggak salah presidennya, dia tuh anak seorang kiai loh, ustadz, bapaknya itu. Dia mampu mensikat habis para mafioso dari konteks narkobanya itu, atau kartel-kartelnya, atau yang membuat situasi di El Salvador itu nggak nyaman lah. Nah, itu disikat 80.000 kalau menurut catatan yang saya pernah dapati gitu. Nah, pertanyaan saya untuk ke depan ini, kita bisa punya persepsi yang sama nggak? Pemimpin kita ke depan ini bisa seperti yang di El Salvador, sikat segala bentuk macam-macam yang nggak benar. Nah, mungkin ada analisis tersendiri. Kalau saya melihat dari analisis klaster kekuatan, saya akan terperangkap ke dalam pandangan pesimistik. Karena analisa klasternya adalah seluruh kekuatan sudah terhimpun pada kekuatan politik formal. Seluruh kekuatan. Hanya segelintir saja yang tidak terklaster dalam kekuatan politik formal. Persoalan pokoknya segelintirnya itu mampu nggak memantik rasa kebersamaan bahwa memang ada kesalahan mendasar sehingga bangsa ini tersesat dalam perjalanannya selama satu generasi. Coba tolong diperjelas terklaster tuh definisinya bagaimana? Ada kelompok-kelompok aparat penegak hukum terklaster pada kekuasaan formal. Nah, gitu maksudnya. Itu kan klaster sudah. Ada kelompok partai politik yang tidak ingin berubah, itu kan klaster sudah. Ada kelompok masyarakat yang menikmati kekuasaan. Itu klasternya sudah. Kalau itu dan masyarakatnya dibuat miskin sehingga mudah juga dan antar klaster jadi domba. Dan yang menariknya masyarakat besar kita lagi rusak. Totally terkooptasi dalam bahasa politik. Makanya terakhir Bang Nursi waktu saya maksudnya saya pernah bahas itu di acara sebetulnya tempatnya Mas Din ya. Waktu itu saya katakan bagaimana mempertemukan itu perubahan itu. Saya katakan ya tetap intelektual, tapi harus ada massa dan coba kita kumpulkan misalnya dengan waktu itu saya sebut sih HRS kayak gitu ya. Gimana Bang Din gitu ya, Profesor Din Samsudin harus bekerja sama dengan HRS kayak gitu. Jadi dari kelompok intelektualnya dan intelektualnya kan inti interfit juga. Bang Din kan juga ngajak interfit, jadi tidak menghilangkan kawan-kawan kita yang non Muslim gitu, tapi dengan HRS yang punya sebagai yang saya sebut sebagai non parliamentary opposition, jadi oposisi non parlemen. Jadi dalam bahasa lain obrolan kita sesungguhnya sampai pada satu kesimpulan. Pemenang pemilu ini tidak punya harapan untuk memperbaiki. Kalau tadi dikatakan ini, itu mulai dari rekrutmen. Ya, ini rekrutmennya pemenang pemilu ini pesimis ya. Bukan realistis. Realistisnya tidak memberi harapan bahwa ini akan menyelesaikan masalah ekonomi, militer, kedaulatan rakyat, obor, itu masalah besarnya jadi. Korupsi, ya dari mulai sistem nasional sampai tingkat jadi masyarakat. kalau kita bilang ini gambarannya itu berarti saya akan melanjutkan tesis saya bahwa jika ini berlanjut lagi dalam hitungan 10 tahun ke depan, ini bisa pecah. Kembali lagi diskusi kita sekian tahun lalu.
3 tahun yang lalu. Lebih Enggak, potensi awal ini- reformasi yang ini dengan sangat Prof. Nazar berbahaya. ya. Iya, jadi Brother artinya Iksan, tolong dengan hormat dijabarin potensi pecahnya itu di mana? 10 tahun loh, nggak lama loh. silakan baca Bangsa Terbelah. Jadi di Bangsa Oh, Terbelah ya, tulis ya. seluruh variabel itu sudah saya bongkar dan yang akan terbit nanti di Prahara Bangsa saya ambil lagi kerangka sistem yang kemudian dengan pelaku yang negatif, kerangka legal dengan kerangka legitimate dan kerangka lain-lain dan itu mengarah semuanya ke sana. Yang 10 tadi poin itu apa? 1, 2, 3. Aparat penegak hukum yang tidak adil. Nah itu 2. Salah satunya. Oh, silakan baca Bangsa Terbelah. Saya tidak mengucapkan. Saya tidak ingin mengucapkan. Bangsa kita ini malas baca. Silakan Anda Nggak boleh silakan malas. kalau Anda bilang Ada bangsa ini malas bukunya. baca, ya monggo bodoh. Nah, Saya jadi bilang silakan. bodoh, silakan. Mumpung ada kesempatan. No, nggak kepingin saya. Oh, gitu ya. Nggak Jadi kepingin. sudah Jadi- buku itu sudah Nah, sudah. Dalam rangka Buku edukasi publik. Silahkan kalau edukasi publik dengan cara no, sebentar. nggak bisa begitu. Kalau edukasi publik lihat 150-an video dari YouTube kita. sudah IC cukup, terus. sudah cukup itu. Ada 150. YouTube. Jadi Egy satu hal Sujana Bang. Channel loh. Satu hal di Salwa dalam Channel. Ya. Mimbar tuh. satu hal di dalam One IC TV Real One. Show, kita tidak mau memberikan jawaban instan. Kita mau mendidik ini loh sistemnya kayak begini. Dengan Jadi, internalisasi. dengan ya, terus kemudian yang kedua lagi dengan bacaan-bacaan juga. Makanya kita juga seringkali mengatakan Ada Husnul, buku baru terakhir yang saya beli dengan harga mahal. apa itu? The Road to Freedom. Buku itu baru terbit dan kemudian The Road menjadi baca. to The Road to Freedom. Ditulis Untuk oleh bebas. namanya Joseph Stiglitz. Stiglitz yang baru. Dia menyatakan, ini buku barunya. Oke. Dan sebenarnya saya janji pada sejumlah media, saya membahasnya karena Stiglitz membahaskan dengan jelas-jelas bahwa Barat gagal dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan, nilai-nilai kemanusiaan. Satu poinnya, the road-nya apa? Apa? Jalan menuju Jalan Iya, menuju maksudnya apa? The kebebasan. road-nya itu yang sama. jalan menuju kemerdekaan itu Ya, dengan jalannya nilai apa? perekonomian. Jalan kan banyak jalan. Jalan apa? di Jalan situ? perekonomian. Ya, gitu. Jalan mereka kan sudah jelas tadi dia perekonomian. Iya. Masa kurang tangkap gitu? Bukan soalnya ini hukum harus jelas. Bukan, sudah jelas Kak. Enggak, dia Kuncinya. soalnya pasal-pasal gimana jelas pasalnya aja, pasal kayak gitu seenaknya aja bacanya. Enggak. Ya itulah problemnya. Enggak, kalau Iya. terkadang kita juga menerjemahkan pasal-pasal tidak dalam kerangka sistemik. Ya, Padahal kita tetap selalu dalam pendekatan sistemik struktural. Nah, baik Sarah. Iya. Cerita Stiglitz itu membuktikan bahwa Barat gagal dan itu bercerita tentang bagaimana Barat ketika dinyatakan sebagai free fall, ambruk. Barat kemudian gagal dalam persoalan ketimpangan. Lalu disebutkan berikutnya adalah bagaimana cerita Barat menunjukkan kegagalan ketika menunjuk pada kebebasan kemanusiaan. Dan itu bisa ditujukan pada sejumlah universitas bergengsi di Amerika berteriak tentang kemanusiaan. Artinya sesungguhnya sekarang kita ambil potret ini. Potret ini kita pindahkan ke Indonesia. Apakah jalan bangunan yang sedang kita bangun ini, jalan yang sedang kita tempuh ini, jalan menuju kemanusiaan keindonesiaan, atau jalan kemanusiaan kehancuran Indonesia? Nah, itu pertanyaannya. Bukan nggak usah tanya lagi, udah jelas kehancuran. Bukan. Karena kita udah sepakat tadi ini sesat. Bukan. Artinya ada metodologi. Enggak, bukan kita sepakat menurut Menurut- Al-Farabi itu dimasukkan Ya jangan menurut negara. Farabi lah kelamaan. Menurut Enggak. kita sekarang. Jadi kalau kita ngambil metodologinya soalnya nggak begitu, takut dia bisa. metodologinya begitu, maka kita bisa ngambil cerminan berpikir yang dibangun oleh Barat dan kebanyakan diambil oleh para intelektual Indonesia tadi, sesungguhnya menggambarkan kita sudah menuju kehancuran. Itulah salah satu bagaimana saya ngambil prahara bangsa itu. Nah, sebagai penutup Husnul, kalau kita ngambil jalan ini berada di simpang jalan. Di simpang jalan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 atau di simpang jalan menuju kehancuran di 2035-2040. Ini mesti ada jawaban pada dua, jawaban sistem dan jawaban pelaku. Nah, ada nggak harapan pada sistem itu, ada nggak harapan itu pada pelaku? Saya kira itu yang mesti kita jawab. Kalau Jadi- itu jadi sebagai judul- penutup juga Pak Usnul nanti Silakan. anti simpulkan. Aku nggak pakai nyimpulin. Ya juga. terserah lah istilahnya apa. Yang penting begini, saya sudah garis bawahi tadi dengan 3 pendekatan: persepsi, kesadaran, pentaatan. Bicara jalan atau the road tadi, sebenarnya kita udah punya namanya Islam. Islam way of life. Jadi dialah jalan kehidupan kita kan. Dia betul-betul yang harus kita wujudkan dinul Islam itu.
Ya ini yang orang nggak mau milih ini karena musyrik, lebih mementingkan yang lain. Allah itu di Indonesia menurut saya nggak ada. Kenapa? Karena hukumnya nggak berlaku. Dalam perspektif pidana nggak ada hukum Islam berlaku. Ini di mana Allah itu yang disebut besar, Allahu Akbar? Ya, kan nggak ada. Jadi itu substansinya harus kita kembalikan jalan atau the root yang benar itu, nggak usah pakai nanya-nanya lagi, adalah Islam. Nah, persepsi kita sama nggak di situ? Kesadaran kita sama nggak di situ? Dan pentaatan kita sama nggak di situ? Saya kira kalau sama, insya Allah sebentar lagi Islam sebagai rahmatan alamin dalam perspektif di Indonesia bisa terwujud lewat pemimpin yang amanah tadi, yang bisa menaklukkan, yang bisa mengubah keadaan yang tidak baik jadi baik. Ya, saya kira itulah. Oke, thank you. Ini bukunya nih. Bisa sedikit. Ini buku baru? Iya. The Road to Freedom kan, Iya. Economic and Good Society. Yeah. Dan dia kalimat cuma begini saya ingin menjelaskan Husnul. Begitu sampai pada cerita the good society, the economic and the good society dalam konstruksi kemanusiaan, dia tidak punya pola contoh, tidak punya pattern, tidak punya patron yang tangguh tentang the good society, tentang the good economics. Karena itu kuncinya menjadi gak bisa cara lain kecuali dia ngambil Islam. Jadi ketika dia ngambil price stability pada 2010-2011 dengan gambaran kegagalan, plus sekarang ini dia buktikan dengan buku ini, sesungguhnya dia sama seperti Einstein. oke. Ketemu Samanya di Tuhan, mana samanya? ketemu Tuhan, Tuhan tapi dari tidak ilmu. kenal. Gak dihafalkan. Jadi di sini yang tadi Bang Nursi Itu katakan gambaran salah satunya neoliberal capitalism, why it fail. Iya, itu dia. Kenapa gagal? Gagal. Karena nggak punya Tuhan. Gak punya Tuhan, dia Dia punya Tuhan, Tuhannya salah. Dia nggak ketemu. Bahasa Dia teknis ketemu. ya, kalau nggak punya Tuhan nggak ada guidance. Iya. Iya dalam logikanya. Jadi kalau bahkan John Locke sendiri dulu mengatakan salah satunya adalah jangan berikan kekuasaan kepada orang yang nggak bertun ateis. Karena Ya, itu juga. karena apa? Karena kalau nggak punya Tuhan dia nggak punya limitation. Iya. Ya, kalau masih ada Tuhan tadi itu, walaupun Tuhannya salah, tapi masih ada limitation. Itu kata John Locke. Ya, Rousseau juga sendiri, gitu. Tapi Rousseau sisi mengatakan, sosiologi Rousseau. dan Rousseau mengatakan bahwa pemerintahan yang bisa dipraktekkan dengan baik itu pemerintahan Madinah, pemerintahan Rasulullah, pemerintahan Muhammad SAW. Cuma Rousseau itu Katolik. Jadi tentu saja kalimat itu tidak pernah yang namanya dibahas lebih jauh dalam teknis ya. di dalam konteks itu. Jadi kalau tadi dikatakan Tapi itu jangan gini Rousseau loh. ya? Rousseau begitu ya? Rousseau begitu. Rousseau ngomong kayak gitu. Tapi yang tadi jangan kemudian kita ngomong, ayo apa kita sama? Yaitu perjuangannya. Bagaimana kita membaca Jadi kan dan himbauan bagaimana gagasan. kemudian nanti kita bersatu, bagaimana ekonomi Islam dikembangkan, bagaimana civil society Islam dikembangkan, bagaimana politik. Makanya saya mulai dari pemilu halal. Bisa nggak? Satu aja pemilu halal. Itu pemilu haram. Aku nggak berani ngomong haramnya karena kalau haram itu nanti saya harus ahli fikih, fikih dulu kayak gitu. Iya, tapi kalau pemilu halal itu kan lebih mudah sebetulnya. Iya udah benar. Kalau yang haram-haram saya nggak berani. Saya jangan sampai saya masuk sesuatu yang Allah halalkan kemudian saya haramkan, kan nggak boleh juga. Jadi di situ Logikanya dibalikannya Mbak Husnul. Kalau halal targetnya gampang. Pemilu halal, yang maksud halal yang dimaksud Mbak Husnul itulah yang benar. Selain dari itu jadi haram. Gitu aja logikanya. Loh enggak ya, kamu yang ngomong haram, jangan saya. Saya hanya ngomong yang halal mantiknya saja. begitu, mantik. Jadi saya pikir itu mudah-mudahan conversation kita Insya itu Allah, berguna. conversation. Kalau salah kita mohon maaf. Kepada Allah minta ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jam 30 menit. Berapa? 1,5 30 menit. Ah. Ya kita